A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idh qala, dan ketika. Idh kalau dalam Al-Qur'an jika kita mendapati idh artinya ingatlah ketika. Ingatlah ketika. Wa idh qala rabbuka lil malaikati, dan ketika dan ingatlah ketika Rabbmu berkata kepada para malaikat. Berarti Allah Subhanahu wa taala berkata. Dan ini akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwa Allah Subhanahu wa taala itu berkata, yatakallam, berbicara. Allah Subhanahu wa taala berbicara. Lil malaikati, kepada malaikat Allah berbicara dengan huruf dan suara. Ini adalah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Berbeda dengan golongan yang mengingkari hal tersebut. Buktinya Allah mengatakan di sini, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sungguhnya saya akan menjadikan di muka bumi ini khalifah. Ini yang diucapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan menunjukkan bahwa malaikat ini adalah makhluk yang berakal. Sebab Allah Subhanahu wa taala memukhatabi, berbicara kepada malaikat. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima'. Maka malaikat mengatakan, apakah engkau akan menjadikan di bumi orang yang akan merusak di dalamnya dan menumpahkan darah? Menunjukkan bahwa malaikat ini adalah makhluk yang sangat tidak menyukai kerusakan. Ya, malaikat sangat tidak senang dengan kerusakan. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Sedangkan kami senantiasa bertasbih dengan memuji kepadamu dan menyucikanmu. Menunjukkan bahwa malaikat beribadah. Malaikat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga menunjukkan kita boleh menyebutkan kebaikan kita jika yang dimaksud itu hanya untuk memberitahukan, bukan untuk menyombongkan. Seperti malaikat, dia mengatakan, wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Kami senantiasa bertasbih mensucikanmu ya Allah. Malaikat menyebutkan bukan untuk menyombongkan, tapi untuk memberitakan. Kita boleh menyebutkan kebaikan untuk memberitakan, tapi kalau untuk menyombongkan maka tidak boleh disebutkan. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Allah mengatakan, sungguhnya saya lebih mengetahui, atau saya mengetahui apa yang kalian tidak ketahui. Jadi asal ilmu semuanya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Asal ilmu semuanya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini akan kita lihat bagaimana nanti malaikat menisbahkan kejahilan kepada dirinya, kecuali Allah ajarkan. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Dan Allah mengajar kepada Adam nama-nama kullaha, seluruhnya. Menunjukkan bahwa Allah mengajarkan sebagian makhluknya siapa yang dia kehendaki. Di sini Allah mengajarkan kepada manusia dan tidak mengajarkan kepada malaikat. Yu'til hikmata may yasha. Allah memberikan hikmah kepada siapa yang dia kehendaki. Tsumma 'aradahum 'alal malaikati. Kemudian 'aradahum, ia mengungkapkannya ya atas malaikat atau kepada para malaikat, menampilkan kepada para malaikat. Faqala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ambiuni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Beritahukan, sebutkan kepadaku nama-nama hal tersebut jika kalian orang-orang yang benar. Jika kalian orang-orang yang benar. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Tadi ini bahwasanya ilmu itu semuanya kembali kepada Allah. Malaikat pun mengatakan, maha suci engkau, kami tidak memiliki ilmu kecuali apa yang telah engkau ajarkan kepada kami. Maka mintalah ilmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Innaka antal alimul hakim. Ini puncak ibadah pengagungan
Ketika kita merendahkan diri kita, kemudian kita menetapkan sifat yang sebaliknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mengatakan bahwa kita tidak memiliki ilmu, kemudian kita mengatakan innaka antal alimul hakim, sesungguhnya engkau yang maha mengetahui dan maha bijaksana. Kemudian Allah mengatakan, qala ya Adam, wahai Adam, ambi'uhum bi asma'ihim, beritahukan kepada mereka tentang nama-nama itu, nama-nama mereka. Falamma amba'uhum bi asma'ihim, maka tatkala Adam telah memberitakan kepada mereka tentang nama-nama itu, nama-nama yang telah Allah ajarkan, menunjukkan bahwa Nabi Adam ini adalah hamba Allah Subhanahu wa taala yang segera menunaikan perintah Allah. Ya, ketika Allah mengatakan ambi'uhum bi asma'ihim, beritakan kepada mereka, falamma amba'uhum, langsung tatkala Adam telah memberitakan kepada mereka. Qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ard. Allah mengatakan, bukankah aku telah mengatakan bahwa saya mengetahui al-ghaib, perkara gaib yang ada di langit dan di bumi. Kita boleh memberikan ungkapan seperti ini kepada seseorang untuk menguatkan. Bukankah tadi saya sudah katakan begini? Ya, boleh kita mengucapkan perkataan seperti ini sebagai pelajaran baginya. Wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Dan saya mengetahui apa yang kalian nyatakan dan apa yang kalian sembunyikan. Sempurnanya pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Jadi menunjukkan bahwa malaikat itu keinginannya terkadang diucapkan dan terkadang tidak diucapkan. Allah mengatakan wa a'lamu ma tubduna, saya mengetahui apa yang kalian nampakkan, ceritakan, utarakan, wa a'lamu ma taktumun, dan saya mengetahui wa ma kuntum taktumun, dan apa yang kalian sembunyikan. Dan juga menunjukkan bahwa malaikat itu memiliki hati. Malaikat itu memiliki hati sebagaimana dijelaskan dalam ayat yang lain. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Dan ingatlah ketika kami berkata kepada para malaikat. Di sini kembali menguatkan bahwa Allah Subhanahu wa taala berbicara dengan huruf dan suara. Dengan huruf dan suara. Lil malaikati, apa kata Allah? Usjudu li Adam, sujudlah kepada Adam. Ini adalah perintah. Perintah untuk sujud kepada selain Allah dari Allah. Apabila perintah itu dari Allah untuk sujud kepada selain Allah, itu juga ibadah kepada Allah. Itu juga ibadah kepada Allah. Perintah Allah kepada malaikat untuk sujud ke Adam, itu adalah ibadah kepada Allah. Ibadah taat, mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adama, terhadap Adam, fasajadu, maka mereka sujud. Menunjukkan bahwa malaikat ini, coba perhatikan, hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala itu yang dekat, yang baik, itu langsung segera ketika diperintahkan. Fasajadu, mereka segera bersujud. Illa iblis, kecuali iblis. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dia tidak mau. Itu kesalahan pertama. Wastakbar, yang kedua, dia sombong. Dia sombong karena dia mengatakan ana khairum minhu, khalaqtani min nar, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin, khalaqtahu min tin wa khalaqtani min nar. Saya lebih baik darinya, dari Adam. Engkau menciptakan saya dari api dan engkau menciptakan dia dari tanah. Dua kesalahan yang sangat besar. Yang pertama, dia tidak mengikuti perintah Allah. Kemudian yang kedua, dia menyombongkan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala terhadap sesamanya makhluk Allah Subhanahu wa taala. Dan kedua, sifat ini adalah sifat yang sangat tercela. Wa kana minal kafirin, dan sehingga dia termasuk orang-orang kafir. Sebagian ulama berdalil dengan ini bahwa orang yang meninggalkan sujud salat maka dia kafir. Coba, iblis saja satu kali sujud saja dia tinggalkan, Allah mengatakan wa kana minal kafirin. Bagaimana orang yang meninggalkan semua sujud dalam keadaan semua salat sempurna dia tidak lakukan? Itu kalau kita terima ini pendalilan. Tapi kalau kita tidak terima, masih banyak dalil yang lain yang menunjukkan bahwa orang yang meninggalkan salat secara sengaja itu kafir. Walaupun di sini ada khilaf di antara ulama. Pendapat yang kedua mengatakan dia fasik. Wa qulna ya Adam, dan kami berkata, wahai Adam, uskun anta wa zaujukal jannatah, tinggallah engkau dan istrimu di surga.
menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan keutamaan kepada Nabi Adam. Wa kula minha, dan makanlah, wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma, dan makanlah darinya, ya, semua apa yang ada di surga itu hingga puas sebagaimana kalian berdua suka. Haitsu syi'tuma, kapan saja. Menunjukkan bahwa perintah itu terkadang memiliki makna boleh. Kalau ada tandanya, Allah mengatakan wakula, makanlah, itu kan perintah, menunjukkan wajib. Tapi ketika Allah mengatakan haitsu syi'tuma, kalau kamu mau, dimanapun kapanpun kamu mau, ini menunjukkan bahwa perintah di sini menunjukkan boleh kapan saja. Juga menunjukkan bahwa buah atau kenikmatan yang ada di surga itu tidak ada musimnya, kapan saja kita mau muncul. Beda di dunia. Beda di dunia. Kita ingin makan durian di musim bukan musim durian itu susah. Kita ingin makan langsat di musim bukan musim langsat itu susah. Tapi di surga, haitsu syi'tum, kapan saja kamu mau. Menunjukkan bahwa kenikmatan di surga itu selalu siap. Wala taqraba hadhihi syajarata fatakuna minadh zalimin, dan jangan kalian berdua mendekati pohon ini. Terkadang larangan itu untuk mendekati, terkadang larangan mendekati, tapi yang dimaksud larangan untuk melakukan. Ini tidak lain menunjukkan karena sesuatu itu perkara yang sangat besar. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, wala taqrabuz zina. Jangan dekati zina. Jangan dekati zina maksudnya kalau mendekati saja dilarang, lebih-lebih melakukannya. Berbeda orang yang pikirannya tidak beres, dia mengatakan yang dilarang mendekati, kalau melakukan boleh. Ya, dia mendekati saja dilarang, apalagi melakukannya. Fatakuna minaz zalimin, sehingga engkau menjadi orang yang zalim. Ingat, maksiat itu membuat seseorang menzalimi dirinya sendiri. Walaupun maksiat itu tidak kelihatan bahwa dia menzalimi orang lain, tapi yang pertama dia menzalimi dirinya. Kemudian dia menzalimi Allah, tidak memberikan haknya Allah Subhanahu wa taala. Haknya Allah adalah ditaati. Haknya Allah Subhanahu wa taala adalah ditaati. Fazallahum asyaitanu anha, maka syaitan menggelincirkan keduanya dari surga. Perhatikan, syaitan ini tugasnya, syaitan itu akan senantiasa membisikkan kita sesuatu yang kemudian kita akan jauh dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mengikutinya, maka kita akan semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala sampai kita tergelincir jatuh kepada kesesatan. Fazallahum asyaitanu anha fa akhrajahuma mimma kana fihi. Dan syaitan mengeluarkan keduanya dari nikmat yang dia Adam dengan istrinya yang dia rasakan sebelumnya. Maksiat menghilangkan nikmat. Maksiat menghilangkan nikmat. Ya. Wa qulna ihbitu, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, dan kami berfirman, ihbitu ba'dukum li ba'din adu. Turunlah kalian, sebagian kalian akan menjadi musuh atas sebagian yang lain. Menunjukkan surga itu tinggi. Menunjukkan tempat surga itu tinggi. Allah mengatakan turun itu dari atas ke bawah. Kemudian menunjukkan bahwasanya syaitan itu adalah musuh yang nyata. Innasyaitana lakum aduwwum mubin. Sungguhnya syaitan bagi kalian adalah musuh yang nyata. Walakum fil ardi mustaqarrun, dan bagi kalian di bumi tempat tinggal. Tidak ada tempat tinggalnya manusia kecuali bumi. Walaupun orang-orang luar sedang mengusahakan untuk tinggal di planet yang dia rencanakan, Allah mengatakan walakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ila hin, dan kesenangan sampai waktu yang telah ditentukan. Tidak ada. Allah mengatakan wa fihi tuhyun wa fihi tamutun wa minha tukhrajun. Di bumi kalian hidup, di bumi kalian akan mati, dan darinya kalian akan dikeluarkan. Tidak menyebutkan tempat-tempat yang lain. Tidak menyebutkan jadi tidak usah ragu. Tidak usah ragu bahwa kemudian orang-orang luar akan menghancurkan bumi karena mereka sudah mempersiapkan tempat di planet-planet. Walakum fil ardi mustaqarrun. Tempat kalian wahai manusia hanya di bumi. Wa mata'un ila hin, dan kenikmatan sampai waktu yang telah ditentukan, menunjukkan bahwa dunia ini akan berakhir. Bahwa dunia ini akan berakhir. Apakah dunianya yang berakhir ataukah kita yang meninggalkan dunia? Tidak ada orang yang kekal dengan dunia, dan tidak ada dunia yang kekal pada seseorang. Ya.
Tidak ada orang yang kekal di dunia dan tidak ada dunia kekal pada satu orang. Apakah kita akan meninggalkan dunia atau dunia akan meninggalkan kita? Wa mata'un ila hin. Fatalaqqa Adamu min rabbih kalimatin. Maka Adam menerima dari Rabbnya beberapa kalimat. Ini kembali, jadi kalau kita diceritakan tentang nikmat Allah yang Allah berikan kepada nenek kita, kepada orang tua kita juga bahagia. Seperti apa yang Allah berikan kepada Nabi Adam. Fatalaqqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaih, sehingga Allah Subhanahu wa taala mengampuninya. Perhatikan dua nikmat di sini. Yang pertama, Allah memberikan kunci agar Nabi Adam mengucapkannya. Kemudian yang kedua, Allah menerima taubatnya. Fatalaqqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaih innahu huwat-tawwabur rahim. Yang dimaksud di sini adalah Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana lanakunanna minal khasirin. Rabbana, ya Rabb, zalamna anfusana, kami telah menzalimi diri kami. Pertama kita menyebutkan, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita mengakui zalamna anfusana. Ini termasuk rukun taubat. Wa illam taghfir lana, kita harus meyakini bahwa hanya Allah yang mampu mengampuni dosa. Lanakunanna minal khasirin, dan senantiasa ada kekhawatiran dalam diri kita jika seandainya Allah tidak mengampuni kita, termasuk orang yang merugi. Innahu huwat tawwabur rahim, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha penerima taubat dan Maha penyayang. Qulna bitu minha jami'an. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ihbitu minha jami'an, turunlah kalian darinya seluruhnya. Fa imma ya'tiyannakum minni hudan. Maka fa imma ya'tiyan, kemudian jika datang kepada kalian dari saya petunjuk. Ingat, petunjuk itu hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Hidayah itu hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Hidayah itu hanya disampaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Hidayah itu dari Al-Qur'an. Hidayah itu dari kebenaran, bukan dari kesesatan. Faman tabi'a hudaya, maka orang yang mengikuti petunjuk. Orang yang mengikuti petunjuk Allah, dia mendapatkan dua keamanan. Yang pertama adalah fala khaufun alaihim, tidak ada rasa takut atas mereka. Wala hum yahzanun, dan tidak ada rasa sedih kepada mereka. Takut itu terhadap sesuatu yang akan datang, sedih itu terhadap sesuatu yang telah lalu. Yang membuat kita sedih itu sesuatu yang kita ingat di masa lalu. Walladzina kafaru wa kadzdzabu biayatina, dan orang-orang kafir dan mendustakan ayat kami. Dua sifat ini, kafir dan mendustakan. Ya, kafir dan suka berdusta. Bi ayatina, terhadap ayat-ayat kami. Ulaika ashabun nar, mereka itu adalah penghuni neraka. Menunjukkan bahwa neraka itu ada dan dihuni oleh orang kafir dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Hum fiha khalidun, mereka kekal di dalamnya. Mereka kekal di dalam neraka. Ini kufur yang mengeluarkan dari agama Islam. Adapun kufur yang tidak mengeluarkan dari agama, maka itu kembali kepada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita akan lanjutkan pada ayat 40. Ya bani Israil adhkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum ila akhir ayat. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.